Venue kita hari ini tadinya kita mau di atas tapi berhubung agak-agak, tapi sekarang malah teduh loh, panas ya. Karena kita di pagi hari ini kita akan berbagi lagi ya, tentang mata kuliah, tentang mata. Kenapa tentang mata? Karena beliau baru lulus, baru di wisuda kemarin. AMDkes. Udah officially ya? Iya. Andi AMDkes. Oke. Kita mau berbicara tentang mata lah ya, dan kesehatan mata sesuai dengan keahliannya. Ya, keilmuan yang pernah dipelajari. Meskipun selama kuliah saya jarang. Jangan bilang. Oke, mata. Kenapa kita mau ngomong tentang mata apa? Ya, mata itu bisa dibilang penting ya. Karena untuk melihat, dan selain untuk melihat juga ada beberapa hal yang fungsi dari mata gitu ya, yaitu salah satunya yang sering saya bicarakan di Instagram, yaitu tentang circadian rhythm juga gitu ya. Jadi mata itu bukan sekedar untuk melihat, tapi juga berfungsi untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Karena mata itu juga katanya bagian otak yang keluar. Ya, mata itu bagian otak yang keluar dari batok kepala ya. Jadi dua mata ini di sini, ini tersambung ke otak gitu ya. Jadi prinsip kerja mata kan sebenarnya mah dia itu si benda itu kan memantulkan cahaya nih. Jadi kan benda itu bisa dilihat karena dia memantulkan cahaya. Kalau nggak ada cahaya kan nggak kelihatan. Itu masuk ke dalam retina, diolah di fotoreseptor namanya, dan istilahnya di convert ke sinyal elektrik di otak, biar otak yang menginterpretasikan itu apa sih, warnanya apa sih, jauhnya segimana sih, ya kan? Oke, terus mata berhubungan dengan circadian rhythm. Ya, jadi tubuh itu tahu itu siang atau malam itu kan dari mata ya. Salah satunya ya. Makanya kan setiap sel dalam tubuh kita tuh mempunyai jam biologi ya. Ada yang aktif malam, ada yang aktif siang gitu ya. Makanya harus dikasih tahu nih, yang siang waktunya aktif nih dengan memberi sinar matahari pagi misalkan, atau malam dengan tidak memberi sinar gitu kan. Jangan kebalik gitu ya, pagi-pagi siang tuh nggak dapat sinar matahari. Pakai kacamata hitam. Kacamata ke mall juga pakai kacamata hitam kan sering lihat ya. Walaupun kacamata mahal ya. Tapi nggak mantas juga. Kalau tidak dipakai pada tempatnya. Ya, terus malam kan nonton TV, nonton HP gitu ya. Dan itu kan jadi kacau gitu ya. Circadian rhythm gitu. Dan cahaya biru nih. Banyak kan yang menjual tuh kacamata cahaya biru. Jadi kenapa dengan cahaya biru? Cahaya biru itu penting, nggak jahat. Yang jahat itu ketika dia malam hari berlebihan gitu kan bisa. Jadi kalau siang mah nggak apa-apa, tapi lihat sinar itu jangan langsung sinar mataharinya, ya kayak di atas aja gitu ya. Ya bisa mungkin menghadapnya ke sini, tapi tahu gitu ya, si mata itu ada sinar gitu, itu terkena sinar pantulan juga nggak apa-apa. Jadi jangan langsung gitu ya? Jangan langsung, bahaya. Jadi senyaman mungkin kita lihat gitu ya, keluar tapi gitu, boleh sambil baca atau boleh sambil ini laptop, itu bagus. Cahaya biru tuh yang bikin kita sadar, itu yang bikin kita bangun tuh cahaya biru. Makanya yang suka minum kopi nih bisa dicoba pagi-pagi itu lihat sinar matahari. Maksudnya hubungannya suka minum kopi dengan? Ada kan orang yang bisa bangun kalau nggak minum kopi. Mungkin dia karena kurang sinar cahaya biru. Iya, karena cahaya biru tuh memicu kortisol juga. Kortisol tuh asosiasinya dengan stres ya. Tapi enggak, karena kita butuh dalam level yang tertentu kortisol. Apapun hormon kata saya juga yang ada dalam tubuh kita itu kita perlu, cuman jumlahnya harus tepat gitu. Jadi
Jadi kalau sekarang malah kebalikan ya, orang-orang banyaknya terpapar cahaya biru itu di malam hari gitu. Iya, cahaya biru di malam hari. Dari TV, dari handphone, dari laptop, dari tab gitu ya. Iya. Sementara pagi-pagi biasanya mereka menghindari kan, ya. Bukan menghindari karena kan memang sudah harus masuk beraktivitas dalam ruangan gitu. Sekalinya nyetir kan selalu pakai sunglasses gitu ya. Makanya kan banyak yang gitu. Salah satu mungkin microslip itu. Untuk menghindari microsleeping mungkin dengan buka kacamatanya gitu ya. Ya atau kacamata kita tidak laku dong ya? Enggak, kita juga perlu kacamata kan, kita nggak harus selalu lihat sinar. Oke. Ya cukup 2 jam sehari itu kita outdoor. Oke. Outdoor, dan itu bisa meminimalisir kejadian miopia. Oh gitu ya. Jadi kalau kita bermain di luar, ya anak-anak terutama ya 2 jam sehari itu perlu untuk meminimalisir kejadian miopia. Kan sekarang mah tuh di mana-mana anak-anak tuh mulai gitu ya rabun. Ya mau nggak mau karena kan jauh. Apalagi sekarang sistem belajar online, dia kan terfokus sama gadget. Karena belajarnya di situ. Mereka kurang main di luar. Iya, dan kalau kita lihat deket, kira-kira itu kan hubungannya dengan fokus. Kalau fokus bikin stres nggak? Iya. Iya, makanya kalau kita selalu melihat dekat, selain ya miopia gitu ya, meningkatkan peluang terjadinya miopia, itu level stres kita juga tinggi. Lebih tinggi ya? Iya, kalau mau bikin orang stres, gampang. Masukin aja dalam ruang gini aja, kecil, udah. Dia lihat deket terus kan. Capek. Kayak kalau kamera mah lihat deket belakangnya kan ini jadi blur nih. Kitanya fokus ke sini. Nah, ini jadi blur itu si pupil itu membesar gitu ya. Jadi stres gitu ya. Makanya protokolnya adalah 90 menit lihat deket, 20 atau 30 menit lihat jauh. Kalau misalnya kita nih kayak yang kerja di ruangan, ya makanya desain ruangannya, kantornya harus berdasarkan sains, ya kan? Jadi mungkin bisa keluar dulu gitu tiap 90 menit gitu kan. Kan 1 jam depan ya kan ada ultradian rhythm namanya itu. Jadi 90 menit tuh ya udah harus istirahat gitu orang tuh. Jadi ya kalau orang kerja jalan-jalan itu menjaga kesehatan matanya sebenarnya. Oh iya, jalan-jalan bagus untuk kesehatan mata, kesehatan mental juga. Jadi kalau saya pulang kerja minta jalan-jalan ke mall itu bagus ya? Iya, jadi meminimalisir itu namanya optic flow. Optic flow tuh jadi kalau kita jalan-jalan nih, si mata itu sebenarnya nggak lihat ke depan, dia tuh pinggir-pinggir gini. Lateral eye movement itu namanya. Jadi dia itu akan meminimalisir depresi atau anxiety ya, kecemasan, ketakutan gitu. Ada hubungannya ya? Ada. Jadi terus protokol sehat itu salah satunya lateral eye movement gitu. Kalau nggak jalan-jalan gini aja nih. Nah ini. Jadi jalan-jalan itu ke mall itu ada gunanya. Window shopping ya? Iya, atau pagi-pagi lah ya sambil menikmati cahaya matahari pagi gitu ya. Mensinkronkan jam biologi tubuh kita, ya kita bisa lateral eye movement gitu atau window shopping lah di mall, kalau mall kan gitu ya. Jadi tapi harus jalan kaki atau pakai sepeda ya. Jangan pakai mobil atau motor. Jangan pakai motor kok. Sepeda kok. Sepeda atau ya. Atau jalan-jalan, jalan kaki. Oke. Kenapa kalau pakai motor sama mobil emang? Ini terlalu cepat juga dan lebih fokus ke depan. Makin cepat kita bawa motor atau mobil, kita si pandangan lapang pandang kita tuh nggak ke pinggir lagi. Nggak melebar ya? Iya, makin cepat kan makin ke depan gini nih. Mau jalan kan nyantai aja gitu. Itu mungkin masalah kecepatan aja sih. Oke. Kalau pakai sepeda kan masih lah, paling sepeda paling cepat juga 10 gitu ya. Kalau prevalensi angka kejadian atau prevalensi sengak banget ya bahasanya. Kalau angka kejadian miopia sama anak kan sekarang cenderung tinggi ya, Pak? Iya.
Itu memang karena dia Iya. jarang main di luar gitu bisa. Ya, salah satunya jarang matahari, sinar matahari, kena sinar matahari. Terus ada juga faktor lain yaitu ada penelitiannya, saya sering ngomong gitu ya di tesis, di Mau bikin KTI tesis saya ya? juga disebutkan bahwa anak dengan yang tidur dengan cahaya lampu tidur itu secara signifikan secara statistik mempunyai peluang lebih besar menderita miopia. Jadi kalau anak-anak tidur itu matiin aja Lampunya. kalau terang kan nggak bagus juga, dia bisa merubah circadian rhythm. Kalau redup terjadi miopia, yang mendingan digelapin aja gitu. Jadi bukan hanya nonton gadget yang terlalu dekat gitu ya, kurang sinar matahari juga bisa gitu ya, atau yaitu lampu ada cahaya tidurnya gitu ya redup gitu. Itu nggak bagus ya, mendingan Nggak gelap bagus, sekalian. mendingan gelap aja sekalian gitu Bu. Gitu. Terus kalau orang dewasa Sama juga kan ada yang miopianya pas dewasa kan ada ya. ya Nah, SMA gitu ya miopia. iya ada. Oke. Jadi memang kejadiannya gara-gara itu gitu ya. Iya. Tapi kalau apa sih kalau plus teh? Plus bahasa itu itunya? presbiopia Kalau presbiopia itu mah sudah tua sudah biasanya. takdir ya. Eh? Kan 40 pasti. Jadi gini, kalau orang Afrika biasanya dia rabun deket presbiop. Oh, oke. Nah, karena dia kan main ya, Ngeliat jauh terus. lihat jauh terus, lihat deketnya jarang. Kalau orang kantoran gitu ya, orang-orang di barat atau di kita itu kan karena jarang main gitu ya, miopia itu banyak. Karena dia jarang lihat. Nah, makanya kalau kerja 90 menit fokus 20 menit atau 30 menit jalan. lihat nih jauh gitu ya. Kayak di atas di rooftop tuh Bisa kan. disiasati nggak dengan adanya misalnya lukisan-lukisan gitu? Enggak ya? Tetap harus fokus kan, lihat lukisan kayak gini kan harus fokus. Oke. Makanya kan kalau bagus tuh si jendela pulang kerja itu menghadap keluar. Jendela matahari masuk, ya kan? Dan untuk fokus untuk tetap kerja, tetap nggak ngantuk gitu ya. Jadi kalau ketiduran gimana sih ya? Kayak gini ya. Kalau mau sadar begini aja nih. Atau kalau mau kerja ya, ini si layar itu sejajar dengan mata kita gitu. Jadi kalau baca handphone gini atau baca buku gini, itu ada saraf di otak ya yang ngatur bahwa itu harus ngantuk gitu. Makanya baca itu jangan gini, sejajar. Baca Quran pun gitu. Kalau gini iya, insya Allah pada ngantuk. Iya. Ya, Nguap. Iya, nguap. Oke, jadi begini ya. Gini, sejajar dengan mata. Karena emang ada saraf yang mengontrol gitu. Kalau kita gini yang ngantuk. Makanya kan kalau di sekolahan itu harus lihat itu teh gimana. Iya, supaya. Dan 90 menit itu kan tadi bagusnya sih kalau belajar tuh tiap 90 menit kita istirahat. Ngepul terus ya? Nah, enggak. Ya, 90 menit istirahat, 20 menit. Jadi itu sama. yang nanti kalau saya ngajar nih, bentar aja juga ngajar gitu, berarti udah let's say 90 menit, yuk sok kalian boleh beranjak dulu 5 menit kemudian datang lagi ke saya gitu ya. Oh, boleh kayak gitu 5 menit. Lihat-lihat yang jauh. Terus pas belajar, usahakan dia ngelihat mata pelajaran kamu atau laptopnya ya. Karena fokus mata itu akan diikuti dengan fokus otak. Oh, kalau matanya jelalatan? Nah, jelalatan dia nggak fokus. Makanya kalau dia lihat gini, insya Allah si otaknya juga fokus. Berarti ada apa sih namanya istilahnya? Ada maksudnya kalau kita disuruh on cam gitu ya? Nah, on cam. Okay. Jadi jangan sampai ngepel gitu. Siapa tuh? Aku sih. Oke, on cam gitu ya? Iya, jadi eye focus, brain focus itu follow eye focus. Jadi eye focus follow brain focus apa brain focus follow eye focus? Jadi
ini itu fokus Kalau- otak itu kalau matanya Fokus. Mungkin kalau di sholat makanya sering lihat ke bawah gitu ya, fokus gitu ya. Nah itu mungkin ya Khusyuk bisa ya? lebih khusyuk gitu Oke. ya. Nggak gini gitu ya, Saya nggak boleh. jangan merem ya. Mungkin ya. Oke. Harus ada penelitian tuh. Kayaknya Harus. bagus ya penelitian itu Jadi- ya. Fokus nggak sih kalau dia Nah, seperti itu ya. Jadi pikirannya nggak jalan-jalan gitu. jadi buat Kalau mahasiswa nih, buat guru-guru yang mau anaknya fokus, suruh lihat laptopnya atau tapi dibarengi dengan istirahat tentunya. iya, Oke. istirahat 90 menit karena 90 menit itu orang maksimal untuk fokus sih sebenarnya segitu. Betul. Ya? Saya nggak suka sih ngajar lama-lama. Ya, bener. Kalau ini makanan untuk kesehatan mata, Ya, Wortel, pastinya bener vitamin nggak A ya. wortel ya? Wortel bukan. Wortel itu vitamin A. Jadi Jadi vitamin A itu harus dikonvert dulu ke vitamin A. dikonvertnya sama Ya, sama tubuh kita lah. Dan tubuh kita itu jelek dalam mengkonvert sesuatu. jadi yang mengandung vitamin A animal base juga. Enable base mungkin yang retinol ya. Retinoid namanya. Kalau dari wortel itu karotenoid. Bukannya nggak ada gunanya sih wortel itu. Ada, cuman Ada. Untuk yang tadi tuh filter cahaya biru di otak itu, di mata itu kan udah yang namanya lutein sama zeaxanthin itu karotenoid dari wortel atau dari telur. Telur kan warnanya sama kan? Sama orange ya, Orange. kuning telur. Jadi sayang Nah, banget kalau dibuang itu kuning telurnya. Padahal dia karotenoid itu buat padahal ya ini filter cahaya biru alami di mata dari telur ya. dari telur atau Jadi jangan dibuang yang kuningnya guys. Aduh sayang pisan, enak lagi tuh kuningnya. nah, atau Oke, selain dari itu, liver gitu. Oke, liver, Jadi ada telur. vitamin A. Vitamin A mungkin yang suka malam-malam nggak kelihatan. Anto. Nah, itu namanya skotopik ya. Kru kita itu kalau Skotopik. malam nyetir, ampun deh matanya ya. Iya. Kemarin touring juga buta deh kalau malam. Kurang Kacau. vitamin A itu. Kurang vitamin A, lu makan liver tuh, Skotopik makan telur. ya, rabun senja ya itu Iya. namanya. Makanya makan telur tuh jangan telur pakai terigu. Terigunya masalahnya yang banyak, ya kan? Oke. Karena Jadi murah gitu. dia karena kurang vitamin A. Iya, ya. Bisa diperbaiki nggak? Bisa konsumsi vitamin A dari liver misalkan ya. Banyak Ya, makan tapi hati utamakan yang alami ya. Takut keracunan juga vitamin A ya. dia. Karena kalau di alami itu ada udah balance ya. Meminimalisir terjadinya keracunan. Oh, gitu. Itu iya. jadi itu bisa disembuhkan ya, rabun senja Bisa itu. ya, diperbaiki diperbaiki lah ya. Minimal nggak buta-buta ting, tahu jalan gimana gitu ya. Ya lah masih muda tuh, masa kalah sama saya. Ya kan? Makan liver toh sama telur. Ah. Oke, terus apa lagi? Protokol lainnya ya. Heeh. Jadi kayak nirvar exercise gitu ya untuk melatih akomodasi kita. In Indonesian please. Ya jauh dekat gitu ya, ini dekat gitu ya, kita jauh gitu ya selama mungkin 3 menit 4 menit 3 kali sampai 4 hari seminggu gitu, itu untuk melatih ini elastisitas lensa gitu. Oh, jadi kita baca dekat, jauh. Jangan baca bukan, gini apa aja tuh? sih, pakai pulpen aja untuk gini nih. Oh. Berapa kali? 4 kali. 3 sampai 4 menit lah, 3 sampai 4 kali gitu 3 kali sampai 5 kali seminggu. Oke. Melatih ya Terus smooth pursuit gitu ya. in English please. Ya apa ya, smooth pursuit tuh. Aku juga gak ngerti apa Jadi semua. mengejar secara halus begini ya. Jadi gini nih, ini bagus untuk mata juga untuk Kayak ngelihat mainan jalan-jalan gitu. iya, kayak tapi kereta ini api, dekat kereta nih. apian gitu. Atau gini. Bisa di Google banyak itu. Oh, itunya. Caranya smooth pursuit lah ya. Smooth spelling. Pursuit nih ya. Terus dong. Tat. Laptopnya baru ya, Pak? Ini mah jangan. Nah, ini di YouTube aja ya. Smooth kriminal lagi. Smooth pursuit eye movement nih. Banyak lah ya di YouTube ya. Cobain aja. Oke, smooth pursuit. Next. Oke. Iya, kayak ya, begini. jadi tadi mungkin protokol pertama adalah lihat sinar matahari pagi Ya. ya. Terus Tapi jangan langsung ya. jangan langsung, bahaya ya. Oke. Untuk supaya bangun gitu ya. Terus yang kedua
jalan-jalan konsumsi. jalan-jalan gitu ya. Optic Buat flow. Optic flow, ya. Itu yang Piknik paling coy. Besok kita piknik. Terus konsumsi makanan ya, telur, kuning telur boleh, jadi- wortel oke gitu Iya. ya, liver baik. Terus udah gitu tadi melakukan nirvar, Nirvar. training untuk melatih akomodasi oke, ya. terus smooth pursuit, terus Smooth apa lagi? pursuit, terus Ada 5 nih. apa ya? Ntar saya ini dulu ya. Nyontek dulu Nyontek sama ya, biasanya gurunya pakai deh. ini ya. Kontak sama gurunya dia. Ya. Gurunya Bapak siapa sih? Huberman. Udah tadi ya yang tidur di dalam keadaan gelap Iya, ya. betul. Oke, jadi terus tadi melihat jauh tiap hari itu penting ya. Bermain di luar ya? Nggak melihat horizon gitu kan. Kalau kita nge-gym gitu ya, kadang kalau ini saya suka lihat jauh gitu kan, karena nge-gym juga kan bikin stres. Saya mencoba relax itu dengan Jalan-jalan. distant viewing namanya, lihat jauh gitu ya. Oke, terus ya tadi vitamin A ya. Konsumsi vitamin A dari animal base. Ya. Ngomong kalau banyak yang nanyain buta warna ya. Oh, oke. Kenapa? Ya, buta warna itu sebenarnya kebanyakan sih yang masalah itu di red greennya. Red green, oke. Nah, jadi kebanyakan sih nggak ngelihat hitam putih, tapi dia kadang kan kalau fotoreseptor yang buat warna itu ada namanya sel kerucut ya. Sel kerucut itu ada yang merah sama hijau sama biru. Biasanya yang cacat itu yang merah sama hijau. Ada kan teman kamu yang nggak bisa membedakan warna, kalau birunya biru muda gitu. Iya. Dia cuma bisa lihat, oh itu biru, itu merah gitu. Nah, Dikasih mendingan warna krem. makanya dia saya nggak tahu. sering ini bukan sering, saya saranin buat lampu merah diganti sama lampu magenta aja. Lampu merah lalu lintas. Iya. Diganti sama magenta. Nah, karena Kenapa? ada orang yang Nggak buta bisa warna nggak lihat bisa ngebedain itu atau merah hijau? ke kuningnya. Oh, gitu. Magenta itu kan rada-rada ungu gitu. Iya, bisa dibedain gitu. Oh. Mungkin gitu ya saran. Cuman yang nggak buta warna agak pusing juga. Itu ungu maksudnya apa kali? Magenta Karena lah. nggak biasa Ya, gitu kan? magenta, iya. Oke. Itu udah dibiasain Itu mah bisa bisa. diperbaiki nggak sih yang kayak gitu? Nah, Itu karena emang bawaan genetis. dari lahir ya? Genetis Turunan juga ya? turunan genetis turunan. Oh ya. Kebanyakan di cowok. Iya, betul. Teman-teman Karena saya yang cowok yang kayak gitu. Gennya itu resesif gitu, Bu. Jadi dia itu kalau di cewek kan gini, Bu. Cewek itu XX ya gennya. Kalau cowok XY. Nah. Kalau cowok misalkan nih si X biasanya nyerang bukan biasanya. Dia itu nyerang ke kromosom X. Misalkan XC ya, XC itu color blindness misalnya, nyatu sama Y. Itu kalau cowok mah udah pasti buta warna, Bu. Oh. Kalau cewek mah enggak. Misalkan XC sama X normal dia nggak buta warna, harus XC. Makanya cewek itu jarang sekali yang buta warna. Tapi bisa nurunin. Gitu. Makanya kalau bapaknya buta warna, hati-hati. Anaknya pasti ada yang buta warna. Anaknya bisa atau cucunya. Makanya kalau nikahin Orang? wanita gitu, lihat bapaknya buta warna enggak gitu. Wah, toh. Takutnya di kitanya ada Ya, Iya. ada gennya ya. Iya. Oke, itu buta warna ya. Jadi kita kan bicara preventif ya selama ini, nggak bisa tentang. Jadi bukan cuman jangan lihat gadget gitu ya. Udah Terus jangan liatin gadget terus, nggak bisa. Sekarang anak-anak mau nggak mau belajar lihat gadget kan, lihat gitu ya. gadget, Jadi cuman bagaimana caranya supaya meminimalisir lah ya. ya seimbang lah gitu ya. Jangan Nih, tadi ada 5 ya yang yang dibagikan. intinya mah di luar sama lihat jauh. Kena sinar matahari lihat jauh. Kalau malam jangan kena sinar matahari. Sinar lampu buatan, apa? Ya. buatan. Oke, Gitu. Oke, dan jangan lupa makan telur kuningnya. Ya, liver Liver, atau- kuning, telur, sama ini juga boleh sih alpukat.
avocado, wortel juga boleh gitu ya. Yang mengandung vitamin A lah ya. Iya. Karotenoid, Indobion namanya tuh, ada tuh. Indobion tuh apa? Nah, itulah nutrisi buat otak, buat mata juga sih. Dari mana itu bisa? Sama sih. Oh, telur tuh hebat ya. Liver itu bagus ya. Iya. Superfood ya. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Oke, ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Ya intinya mah kalau siang hari ya sebisa mungkin kita menyatu dengan alam lah ya. Oke. Kalau bisa jalan kaki juga ke tanah itu jangan pakai sandal gitu ya. Kalau di kampung mah bisa Pak, di kota mah dah hese atuh. Ke taman, buka sendal. Itu kan taman, bener. Grounding, jadi antioksidan itu. Jadi kalau anak-anak nggak pakai sandal jangan gitu ya. Sok gitu. Aja, apalagi di tanah mah ya. Oke, siap. Bermain kotor itu baik gitu ya. Oke, jadi main kotor, tapi makannya nggak bersih gitu. Maksudnya eat clean itu ya jangan dikasih junk food juga. Kebalik sekarang mah Bu. Hari protokol kesehatan itu wajib. Cuci tangan itu oper. Nah, tapi makannya junk food. Makannya nggak dijaga. Kebalik jadinya. Jadinya imunnya ngaco. Iya. Karena imun itu kan butuh latihan juga. Iya, ketemu hal-hal yang negatif sedikit sih nggak apa-apa ya. Iya. Biar belajar. Karena emang ya saya sih ya, kecuali ke air pagi-pagi gitu ya. Ya itulah ya. Ritual pagi. Saya itu nggak jarang-jarang cuci tangan sih. Karena itu. Tapi kalau saya mah pegang uang masalahnya Pak. Iya. Kalau pegang uang kan agak-agak. Tapi kan nggak usah. Ya setiap saat gitu. Dia udah cuci tangan. Oke, baik. Tadi jadi seringlah bermain di luar. Bukan sering, maksudnya ya balance ya. Terus lakukan optic flow buat ibu-ibu, jadi bapak-bapak berasa menang dia. Kalau ibu-ibunya udah agak-agak ngerung mumet, gitu, ajak ke mall. Nggak usah beli kok, optic flow doang. Kalau nggak beli bisa pasea ya. Kapan kita pasea gara-gara itu? Dan selalu beli. Ini gitu. Nah, buat yang menderita kayak Anto tuh rabun senja. Dia kan kalau udah maghrib nggak tahu ini gimana. Jadi kalau naik motor itu ngikutin lampu dia mah. Itu coba perbanyak atau konsumsi telur ya. Vitamin A ya dari food gitu ya. Boleh suplementasi? Boleh, aja ke dokter dulu aja konsul gitu ya. Oke. Tapi ya ikhtiar kita ya makan tuh kuning telur gitu. Ya real food lah ya. Real food dong ya. Oke. Gitu. Buat anak-anak kalau mau fokus dulu tapi dikasih kesempatan buat relax. Bukan cuma anak-anak, kita juga orang kantoran. Ya, relax gitu. Makanya desain kantor itu kan jadi ini laptop. Sananya ngelihat keluar gitu. Jadi buat para HRD atau CEO. Siapa tuh HRD? Siapa aja HRD atau CEO. Kalau ada staffnya yang sudah diam di depan laptop atau PC sebanyak 1 jam terus dia pengen jalan-jalan. Setengah ya. Biarin jalan-jalan karena itu memang protokol kesehatan ternyata ya. Tapi jangan terlalu banyak, lebih banyak jalan-jalannya daripada gawainya gitu kan? Sih juga sih ya. Ya pokoknya mah kerjaannya beres tapi maksudnya kasih kesempatan lah buat itu buat menjaga matanya gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Podcast kita hari ini, sharing kita hari ini. Oke, kalau misalnya lihat ini ada di mana sih? Ini kita ada di ruangan tamu kita. Welcome di ruangan tamu yang. Silahkan bertamu tapi nggak bakalan dijamu. Ini minimalis di ruangan tamu minimalis kita. Iyalah yang penting mah suka diisi lah. Minimalis juga daripada gede tapi nggak pernah diisi. Nanti kita coba rooftop di podcast di lantai 2 ya. Terus di lantai 3. Lantai 4 kan udah, lantai 4 lagi tentang apa banyak gitu ya, banyak sekali yang bakal di gang cobain. Kasihan tuh untuk jalan. Oke, mungkin itu dulu saat ini ya. Nanti kita akan berbagi lagi. Kalau memang misalnya ada saran atau pengen pertanyaan atau saran pengen bahas ini dong gitu, boleh tulis di komen kita ya di bawahnya. Terus nanti akan coba Pak Andi cari
bahannya nanti akan kita coba share juga. Oh jangan lupa teman-teman, nanti kita juga mau jalan-jalan, mau holiday sama kru sama keluarga. Nanti juga akan kita upload. Kita akan bakalan ke tempat-tempat yang hidden game katanya bahasanya, hidden game di Pangandaran. Squid Game gitu. Hidden game, nggak gaul kamu mah. Tempat yang belum pernah di apa sih kayak explore. Ya, yang belum dieksplor gitu. Atau misalnya tempat yang sudah dieksplor tapi kita ngeksplornya dengan cara yang lain gitu ya. Ya gimana? Ke laut jalan kaki gitu. Iya kan optic flow. Gitu. Itu nantikan di podcast kita. Yep. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Nggak tahu nih. Pokoknya sampai ketemu lagi di podcast kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.